Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen risiko. Pada pertemuan perdana ini, saya akan memberikan pengantar mata kuliah manajemen risiko. Kenapa kok kita harus mesti belajar manajemen risiko? Yang pertama, kita membahas visi dulu, visi dari program studi hukum ekonomi syariah UMS. Visinya apa? Nah, visinya sebagai pusat studi yang terdepan dalam memberikan arahan pengembangan sumber daya manusia dan kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2029. Berikutnya terkait dengan misi ada 3. Yang pertama, menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang andal dan terpercaya di bidang hukum ekonomi syariah. Yang kedua, mengembangkan kajian di bidang hukum ekonomi syariah yang mampu menyelesaikan problem ekonomi dan hukum nasional. Yang ketiga, memberdayakan ekonomi umat sesuai dengan kaidah hukum Islam. Itu misi di Prodi S. Berikutnya terkait dengan profil lulusan. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kita harus belajar yang namanya manajemen risiko. Di sini ada 4 profil lulusan program studi hukum ekonomi syariah. Yang pertama, sebagai tenaga ahli pada Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Yang kedua, sebagai praktisi hukum Islam meliputi hakim agama, pengacara syariah, penghulu, penyuluh, auditor hukum, dan staf hukum. Yang ketiga, sebagai praktisi dan wirausahawan ekonomi syariah. Yang keempat, sebagai peneliti dan analis lembaga keuangan syariah. Ini profil lulusan dari program studi hukum ekonomi syariah. Terkait dengan mata kuliah manajemen risiko, nah di sini kita akan fokus kepada beberapa manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Yang namanya lembaga keuangan itu bisa kita bedakan menjadi 2, ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Masing-masing di beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Berbicara tentang manajemen risiko dalam keuangan syariah, kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 21 2008. Jadi saya menyebutkan bahwa lembaga keuangan itu bisa dibedakan menjadi 2, ada bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Itu pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terkait dengan unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah. Bank dan pengelolaan risiko, ini terkait dengan fungsi bank sebagai intermediasi antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Atau bisa dikatakan bank memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dana dari masyarakat. Masyarakat akan melakukan kegiatan usaha, kekurangan modal, maka yang namanya masyarakat bisa meminjam uang dari perbankan. Akan tetapi, kegiatan operasional perbankan itu berisiko. Ada gagal bayar, atau yang bisa dikatakan kredit macet. Bank memberikan sejumlah dana kepada masyarakat, akan tetapi
masyarakat tidak bisa mengembalikan karena beberapa faktor keadaan. Risiko lain yang dihadapi oleh perbankan terkait dengan jangka waktu. Jangka waktu diberikan kepada peminjam itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Nah, yang kita kenal ada yang namanya konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Bahwa uang yang kita terima hari ini dengan uang yang kita terima di masa mendatang itu jauh berbeda. Ada perbedaan yang mendasar terkait dengan nilainya. Nah, maka bank perlu memperhatikan yang namanya nilai waktu dari uang. Ada beberapa penyebab terjadinya risiko di perbankan. Bisa kita bedakan menjadi dua. Ada risiko bisnis dan risiko non-bisnis. Terkait dengan risiko bisnis, merupakan risiko yang muncul ketika dilakukan bank terkait dengan kesalahan dalam penyusunan rencana bisnis, terkait dengan kurangnya informasi dalam pengambilan keputusan, atau kurangnya optimal pengelolaan aset perbankan. Terkait dengan kurangnya optimal pengelolaan aset perbankan, ini bisa terkait dengan sumber daya yang dimiliki atau rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, terkait dengan risiko non-bisnis, muncul karena faktor-faktor yang berkaitan tidak terkait dengan bisnis perbankan, tetapi berdampak terhadap bisnis yang dilakukan oleh perbankan. Contohnya apa? Ada kebakaran, ada banjir, ada gempa bumi, ada kerusuhan, ada kebijakan politik. Ini mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Ada krisis ekonomi yang menjadi sebuah sejarah, sejarah yang sangat besar di Indonesia. Nah, pada kondisi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997, banyak perbankan yang mengalami kebangkrutan. Banyak bank yang tutup. Nah, ketika bank tutup, apa dampaknya? Masyarakat tidak bisa mengambil dana. Dampaknya bisa menjadi lebih luas. Nah, maka pemerintah mengambil suatu keputusan, suatu kebijakan untuk menyelamatkan beberapa bank yang dirasa bisa berdampak sistemik kalau tidak dibantu secara sisi finansial atau ketika tidak diselamatkan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan merger atau menggabungkan dari beberapa bank yang mengalami kebangkrutan. Teman-teman bisa cek ya, pada saat ini ada salah satu bank yang besar, bank yang mungkin menjadi nomor satu di Indonesia atau bank yang menjadi teratas di Indonesia. Itu pada masa lalu merupakan bank yang bangkrut atau gabungan bank yang bangkrut. Berbicara tentang kualitas penerapan risiko, ini terkait dengan tiga hal. Ada tata kelola, ada kerangka manajemen risiko, dan ada kecukupan sistem pengendalian risiko. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan tata kelola. Ada tiga hal. Pertama, ada sistem pengukuran risiko, ada strategi manajemen risiko, ada penyusunan strategi manajemen risiko. Terkait dengan sistem pengukuran risiko, ada alat ukur, ada yang namanya rentang, atau ada yang namanya sebuah cara bagaimana kita bisa mengukur besar kecilnya risiko. Sedangkan strategi manajemen risiko merupakan langkah yang diambil, langkah yang digunakan untuk menanggulangi risiko yang telah diukur atau telah diidentifikasi. Yang ketiga ada penyusunan strategi manajemen risiko. Penyusunan strategi manajemen risiko bisa dilakukan atas dasar pengukuran yang dilakukan dari identifikasi risiko. Tidak semua risiko itu bisa dibuatkan strategi manajemen risiko. Ada yang namanya prioritas. Mana harus penting untuk dilakukan yang namanya strategi manajemen risiko. Nah, ada risiko besar, ada risiko kecil. Berikutnya terkait dengan kerangka manajemen risiko. Nah, itu merupakan sebuah kebijakan manajemen risiko yang tertulis atau sejalan dengan visi, misi, dan strategi
perusahaan. Visi dan misi itu merupakan tujuan yang akan dicapai. Visi itu terkait dengan tujuan jangka panjang, sedangkan misi tujuan jangka pendek atau di bawah 5 tahun. Nah, strategi yang digunakan ini apa? Harus merupakan sebuah rangkaian ya, memuat yang namanya manajemen risiko atau kebijakan manajemen risiko. Nah, meliputi apa saja? Meliputi yang namanya kebijakan pengendalian manajemen risiko. Yang namanya pengendalian manajemen risiko itu bisa tertulis, bisa menjadi sebuah acuan yang apa? Terdokumentasi. Nah, kalau terdokumentasi itu bisa Pak, bisa dilihat oleh semua orang, bisa diketahui oleh semua orang dan menjadi prosedur untuk dilakukan oleh semua anggota organisasi. Kecukupan sistem pengendalian risiko merupakan kegiatan tahapan manajemen risiko, dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, sampai menuju sebuah kebijakan menjadi mitigasi manajemen risiko atau mitigasi risiko. Tahapan ini terus dilakukan, terus dikembangkan, terus diperbarui terkait dengan kemungkinan risiko yang muncul. Karena terkait dengan waktu yang terus berjalan, risiko itu bisa berubah, tidak tentu. Nah, maka di sini perlu yang namanya adalah tahapan manajemen risiko secara berkelanjutan. Terima kasih. Itu tadi pengantar mata kuliah manajemen risiko. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan manajemen risiko, baik itu di perusahaan, di industri, maupun di lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.